Selamat hari Minggu, Jemaat GBI Cawan dan Kecapi. Saya akan menginformasikan pengumuman sepekan. Setiap hari Selasa diadakan rumah doa dan mujizat secara online. Acara akan dilakukan via aplikasi Zoom dan gereja mengundang kepada seluruh jemaat untuk dapat bergabung di rumah doa dan mujizat. Link akan diinformasikan melalui grup WA GBI Cawan dan Kecapi. Setiap hari Sabtu, pelayan Tuhan dihimbau untuk mengikuti kegiatan puasa pelayan jemaat. Seluruh pelayan jemaat diwajibkan untuk mengikuti kegiatan puasa tersebut. Ibadah Raya GBI Cawan dan Kecapi tetap dilaksanakan secara online via YouTube, dan seluruh jemaat dapat mengikuti kegiatan ibadah tersebut dan selalu mengupdate kegiatan ibadah di channel YouTube GBI Cawan dan Kecapi. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur, dan persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening GBI Taman Harapan Baru. Demikian informasi GBI Cawan dan Kecapi. Tetap jaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Bertemu kembali di ibadah raya online pagi hari ini, Minggu 31 Januari 2021. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, saya percaya kita semua aman dalam lindungannya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Buat kesempatan ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah hidup kami semua yang ibadah hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu melawat setiap kami Tuhan. Biar ada sukacita dari surga melimpah atas setiap kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau mengampuni setiap kami Bapa akan segala dosa dan pelanggaran kami. Biar kami layak memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan berkenan untuk setiap ibadah kami dan Engkau disenangkan ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi Tuhan, kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Haleluya. Mari kita masuk ke dalam pujian penyembahan kita hari ini. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap cinta setia kepadamu.
berkat-Mu yang Kau beri Tuhan. Oh, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Mari kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Bapa? Haleluya. Kami dengan mengucap syukur. Oh, kami hanya dapat bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari rasakan kebaikan-Nya Tuhan. Renungkan kebaikan-Nya Tuhan. Yes Lord. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas? Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan-Nya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau hanya menyembah-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, haleluya. Selamanya. Haleluya. Selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau Bapa dan bersorak-sorai kepada Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu terus Tuhan menyertai kami Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan, kami pakai untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Segenap hidup kami Tuhan, kami persembahkan Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yang mau bersorak memuji Tuhan lebih lagi, mari bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima sukacita surga. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat
kembali Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saatnya kita membacakan Mazmur 91 secara bersama-sama. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bersama-sama membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dengan perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti.
Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan, ataupun persembahan khusus lainnya, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar sebentar menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
haleluya. Shalom semua jemaat GBI Cawan dan Kecapi yang begitu setia di bawah penggembalaan Pendeta Muda Bambang Susanto. Saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya Pendeta Dr. Daniel Benjamin ingin mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Karena ini masih hangat, saudara, ya kan? Masih bulan Januari. Dan saat-saat ini saya memandang bahwa ada satu hal yang sangat-sangat penting yang harus kita miliki, yaitu hidup yang berintegritas. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini, di mana hari Minggu ini kami boleh mengisi roh jiwa kami dengan firman Tuhan yang teguh, firman Tuhan yang memberikan kekuatan, firman Tuhan yang membuat setiap kaki yang gemetar menjadi kuat kembali, dan bahkan setiap hati yang sudah ciut, yang sudah putus asa, Tuhan berikan sebuah semangat yang baru, sehingga kami bukan hanya sanggup masuk ke dalam tahun 2021, tetapi kami sanggup menjalaninya dan setia sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah mengenai apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami. Dan kami mau membuka hati, kami mau membuka roh kami, menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa kiranya pengurapan Tuhan yang berikan kepada setiap jemaat Tuhan dan juga kepada hamba-Mu sendiri, sehingga Tuhan yang mengurapi lidah dan bibir hamba. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amen. Puji nama Tuhan. Mungkin ada beberapa jemaat yang belum mengenal saya. Sekali lagi, saya perkenalkan diri saya Pendeta Dr. Daniel Benjamin, dan saya melayani juga di GBI. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat penting, yaitu mengenai hidup integritas, saudara. Saat-saat ini masuk ke dalam 2021, banyak orang-orang yang sudah tidak punya integriti ataupun integritas di dalam hidupnya. Dalam pekerjaan makin banyak persaingan, dan bahkan juga semakin ada penyusutan, pengurangan karyawan, sehingga semua saling berlomba-lomba untuk bertahan, dan di dalam hal itu biasanya moral dikesampingkan. Biasanya kalau sudah bicara bertahan, yang namanya kejujuran, yang namanya integritas, waduh itu nomor sekian, yang penting saya selamat dulu. Bahkan mungkin ibu-ibu, halo, shalom para ibu. Anda mungkin pernah ingat ya, di zaman 10, 20, 30 tahun yang lalu, mencari pembantu yang betul-betul setia, yang jujur, itu nggak sesukar sekarang, betul kan? Apalagi cari yang setia. Waduh, kalau tahun-tahun dulu, ya, cari yang setia, ada pembantu 20 tahun bisa bersama-sama dengan kita. Dan kita udah anggap sebagai keluarga sendiri. Tapi saat-saat ini, mau cari pembantu yang nggak pulang kampung waktu lebaran aja, susahnya minta ampun, dan nggak mau balik lagi, iya kan? Dan ini yang menjadi topik ataupun firman Tuhan yang saya ingin bawakan, yaitu hiduplah berintegritas. Amen. Siapa yang mau hidupnya penuh dengan integritas? Angkat tanganmu. Haleluya. Amen. Ya, dan kita akan melihat lebih lagi, yaitu di dalam firman Tuhan. Karena menjadi orang yang berintegritas saja, kita perlu memperlengkapi lebih dan lebih lagi, supaya kita akan lihat bahwa hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau Anda membuka Google dan Anda ketik integritas dan mencari artinya adalah orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki kualitas jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat dan setia, punya kejujuran moral yang tinggi. Dan kita semua rindu untuk punya hidup yang penuh dengan integritas. Dan kalau kita mau bicara mengenai integritas, tentunya di dalam firman Tuhan ada sebuah tokoh yang sangat-sangat legendaris, yang luar biasa, berbicara mengenai integriti, yaitu seorang Yusuf. Itu sebabnya kita akan membahas kehidupan dia dan juga merefleksikan apa yang kita dapati dari kehidupan seorang Yusuf. Nah, saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa hidup berintegritas ternyata kita perlu memiliki sebuah kedewasaan, saudara. Kita perlu bertumbuh sehingga integritas itu bukan sesuatu yang tiba-tiba kita bisa lakukan dan everything is fine. Tapi ternyata harus ada kematangan. Dan itu yang Yusuf pelajari di dalam kehidupan dia. Dan mari kita
ikuti kehidupan Yusuf dari yang pertama adalah ketika Yusuf itu muda, saudara. Dia masih berumur 17 tahun, tetapi luar biasanya anak muda ini. Oh, saya berdoa bahwa hari ini anak-anak muda punya kerinduan berintegritas sama seperti Yusuf muda. Yusuf muda ini punya kehidupan yang sangat jujur. Dia pengen hidup saleh, dia ingin betul-betul punya moral yang berbeda, dan itulah yang luar biasa sungguh, saudara. Dan kalau kita buka di dalam Kejadian pasalnya ke-37 ayat yang kedua, saya akan mulai dengan ayat ini yang firman Tuhan berkata, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Loh, kenapa pendeta? Dia menunjukkan atau melaporkan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Justru dia hidup ingin jujur. Dia justru ingin menunjukkan bahwa dia berbeda dengan saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudaranya mulai benci dia. Mulai ada gap antara Yusuf dengan saudara-saudaranya, saudara. Dan itu yang ternyata menjadi sebuah problem di dalam kehidupan Yusuf muda. Dan kemudian bukan saja dia ingin hidup jujur, tapi dia bahkan punya mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Sebagai anak muda, sudah punya visi daripada Tuhan, sudah punya mimpi, sudah punya karunia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sesuatu yang saya katakan karunia luar biasa. Seperti di dalam Kejadian 37 ayat yang kelima, saya bacakan buat kita. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, bukankah ini menarik? Ketika Yusuf justru punya visi daripada Tuhan, dia memiliki mimpi daripada Tuhan, kenapa saudara-saudaranya kemudian lebih benci lagi kepadanya? Waktu dulu saya masih lebih muda dari sekarang, saya renungkan ayat ini dan selalu saya berpikir, itulah memang beban yang harus ditanggung oleh seseorang yang punya mimpi daripada Tuhan. Itulah beban yang memang harus berjalan salib, orang bilang, yang harus memang ditanggung kalau kita punya mimpi, visi daripada Tuhan yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Tetapi saya perhatikan, saudara, bukan hanya demikian, tetapi Yusuf masih perlu belajar sesuatu dalam kehidupan ini. Sehingga ketika dia mendapatkan mimpi, tetapi ternyata ada ketidakmatangan dalam kehidupan Yusuf, mimpi itu justru menjadi sebuah gesekan dengan orang lain. Nah, saya sungguh sebetulnya berdoa buat setiap jemaat GBI Cawan dan Kecapi. Kiranya karunia-karunia yang berlimpah daripada Tuhan turun atas Anda sekalian. Saya justru berdoa ada orang-orang yang mendapatkan karunia bernubuat. Karena karunia bukan hanya bagi pendeta, karunia bukan hanya bagi evangelis, tetapi untuk setiap orang percaya yang menjadi orang percaya. Angkat tanganmu. Oh, haleluya. Tuhan melihat setiap tangan yang terangkat. Dan saya berdoa, Tuhan berikan 9 karunia rohani, Roh Kudus yang ada di dalam 1 Korintus pasalnya ke-12 terjadi untuk jemaat sekalian. Amin. Karena kita butuh, saudara. Kita harus memiliki karunia-karunia tersebut. Karunia iman, karunia menasihati, karunia menyembuhkan, karunia berkata-kata di dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan sebagainya. Itu semua tersedia buat kita. Dan demikian juga ini yang Yusuf alami. Ketika dia muda, dia sudah mendapatkan mimpi yang daripada Tuhan. Tetapi ternyata orang-orang di sekelilingnya makin membenci dia. Nah, ini yang kita mau pelajari, apa arti integritas, saudara. Integritas memang membuat kita ingin hidup lebih jujur. Integritas justru membutuhkan kita hidup punya moral yang kuat, yang luar biasa. Dan kalau kita memperhatikan kehidupan Yusuf, setiap usahanya menjadi jujur, setiap usahanya memiliki moral yang baik. Tetapi kalau kita lihat cerita Yusuf, kehidupannya dengan orang-orang dan hubungannya dengan orang lain bermasalah, saudara. Yaitu di dalam masa ketika dia sudah sampai di Mesir. Kita semua tahu, dia bekerja dengan Potifar dan istrinya curi-curi pandang. Haleluya. Hati-hati, saudara. Lawan jenis kalau sudah curi-curi pandang, kita harus tahu bahwa we are in danger. Dan tidak banyak orang yang seperti Yusuf. Betul, saya ingin katakan, tidak banyak anak-anak muda yang mau ambil keputusan seperti Yusuf. Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, dikatakan dia lari tunggang langgang, meninggalkan istri Potifar. Tapi apa yang terjadi?
Ketika dia ingin menjadi orang yang jujur, orang yang punya moral yang luar biasa, justru dia mendapat jebakan Batman dari istri Potifar ini. Dan dia dituduh yang bukan-bukan. Potifar sendiri mencebloskan dia ke dalam penjara. Bukan kehidupan yang sesungguhnya ingin dimiliki oleh Yusuf. Tapi saudara, pada hari ini, mari kita belajar dari semua kehidupan Yusuf. Bahwa di mana dia perlu masih belajar menjadi matang. Dan di masa-masa semua kehidupannya, saya catat Yusuf memiliki 4 fase kehidupan yang perlu kita pelajari. Sehingga Anda tidak perlu masuk penjara. Sehingga Anda tidak perlu menjadi budak. Sehingga Anda tidak perlu dibenci oleh saudara-saudaramu. Mungkin ada yang berkata, loh pendeta, Yusuf dijual sebagai budak, itu memang adalah rencana Tuhan. Oh iya, memang Tuhan akan jadikan dia sebagai seorang Perdana Menteri di Mesir. Tetapi Yusuf juga memiliki ketidakmatangan. Hal-hal yang masih muda, yang masih boleh orang bilang ini masih anak bawang. Orang bilang ini masih bau kencur. Nah, kita mau pelajari apa dan bagaimana cara Tuhan mematangkan seorang Yusuf sehingga dia betul-betul punya integritas yang matang. Saya catat Yusuf memiliki 4 fase yang ia dapati dalam hidupnya. Fase yang pertama ini yang saya sebut bahwa I don't know that I don't know. Ini seorang Yusuf muda. Yaitu ketika Yusuf tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Loh, apa yang saya maksudkan seperti ini? Yusuf ketika masih anak bawang, ketika dia masih ada di bawah orang tuanya yaitu Yakub, dia tidak mengerti yang namanya otoritas. Dia nggak mengerti yang namanya manajemen waktu. Dia tidak mengerti mengenai pentingnya hubungan yang erat dengan orang lain. Dia tidak mengerti yang namanya persuasif kepada orang. Ketika dia lihat ada sesuatu yang salah, langsung dia katakan, ini tidak benar. Ketika dia melihat bahwa saudara-saudaranya melakukan kejahatan, Yusuf langsung melaporkan kepada ayahnya. Khususnya bapak-bapak, halo, shalom Pak. Anda pernah alami di dalam pekerjaan, justru Anda ingin hidup jujur. Anda ingin hidup betul-betul menjadi orang yang menguntungkan perusahaan. Tapi masalahnya kan di sekeliling tidak semua orang ingin seperti itu. Ada orang yang justru kita tahu kita tidak boleh memakai uang perusahaan. Tapi ada kawan-kawan atau kenalan kita justru masukkan ke kantong kiri semua uang perusahaan. Iya kan, bon-bon dibuat sebegitu rupa masuk ke kantong kanan, masuk kantong celana, masuk kantong celana belakang. Sehingga ketika kita berkata, kok kamu begitu? Orang-orang dunia akan berkata, udahlah kamu nggak usah bodoh-bodoh amat, nggak usah terlalu naif. Kita ini kerja bukan untuk kerja. Kita ini kerja untuk dapat uang, bukan untuk dapat kerja lagi. Udahlah, mendingan kamu join aja sama kita. Alih-alih saudara, sama seperti Yusuf, dia tidak mau lakukan itu semua dan Anda laporkan itu kepada atasan Anda. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba Anda dibencikan sama semua orang. Loh, ini siapa yang laporin? Si Pak A ini nih, si Kristen itu nih yang berusaha jadi pendeta nih hidupnya. Kalau memang mau hidup kayak begini, jangan jadi karyawan, jangan jadi bisnis, jangan jadi seorang karir, jadi aja pendeta kalau begitu. Masa di dalam dunia pekerjaan lu nggak bisa goyang kiri, nggak bisa goyang kanan sih? Nah, Anda mulai digituan kan? Siapa yang rasa begitu? Coba, ayo, oke? Rasa di dalam hati. Nah, saudara, ini yang saya sebut Yusuf, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Bahwa di dalam dunia ini kita harus belajar yang namanya manajemen waktu. Dalam dunia ini kita harus belajar bagaimana menyikapi setiap keadaan yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita akan mulai belajar untuk punya hikmat yang lebih. Nah, karenanya fase yang kedua saya sebut di dalam kehidupan Yusuf adalah fase yang saya sebut saya tahu apa yang menjadi kekurangan saya. Oke? Atau I know that I don't know. Apa yang Yusuf tidak tahu? Mungkin anak-anak muda yang sedang mendengar program ini, yang sedang mendengar firman Tuhan ini. Anda berkata, saya mau jadi orang yang
jujur di hadapan Tuhan. Tetapi itu tidak cukup, saudara. Karena justru Yusuf belajar dari masa-masa yang sukar. Dia menjadi budak, dia dijual, dia bahkan menjadi orang asing di Mesir. Dia baru belajar di situ. Belajar mengenai sifat masing-masing orang. Ternyata ada orang yang melankolis. Ada orang yang menjebak seperti jebakan Batman, yaitu istri Potifar. Hati-hati, jangan kita sampai ada di tempat itu. Ada orang yang sangat temperamen, saudara. Ada orang yang justru ketika diberitahu apa yang benar, justru dia akan tusuk kita, saudara. Karenanya belajarlah mengenai sifat-sifat orang lain. Dan yang kedua, dia belajar juga bagaimana berelasi dengan hubungan orang lain, saudara. Karena hubungan dengan orang lain itu penting. Dan kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Yusuf juga belajar mengenai kepemimpinan. Melalui Potifar, melalui kehidupannya di penjara, Tuhan memberikan kepada Yusuf kesempatan untuk menjadi kepala penjara bahkan. Di rumah Potifar, Yusuf diberikan kesempatan bahkan untuk menjadi kepala atas setiap budak-budak ataupun pelayan-pelayan yang lain di rumah Potifar. Dan di situ dia belajar bagaimana how to lead. Dia tahu apa kekurangan dia dan dia belajar. Dan itu fase yang kedua. Dan ketika mulai dia merenungkan segala sesuatu, tetapi dia masih belum begitu matang. Ketika mendapat jebakan Batman dari istri Potifar, wah dia langsung lari tunggang-langgang. Tetapi Potifar tidak membiarkan Yusuf begitu saja. Dicokolnya lah dia, dimasukkan ke dalam penjara. Selama berapa lama? 13 tahun. 13 years. Dan disitulah Yusuf mulai dibentuk oleh Tuhan lebih dan lebih lagi. Sehingga dia masuk ke dalam fase yang ketiga, ini yang saya sebut. Yaitu I know that I need to learn. Saya tahu dan saya mau belajar. Di masa-masa penjara 13 tahun, bukan waktu yang singkat, saudara. Di situ Yusuf mulai belajar bahwa yang terpenting bukanlah hanya sekedar mendapat mimpi. Bahwa yang terpenting bukan hanya sekedar bisa menyombongkan apa yang menjadi karunia dia. Karena selama ini, Yusuf menggunakan kejujuran dia untuk perspektif dirinya sendiri. Anda tahu maksud saya? Yaitu dia ingin menjadi orang yang jujur, tetapi dia menjadi orang yang bodoh. Karena dia hanya melihat menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting saya enggak. Kamu boleh begitu, yang penting saya enggak. Kalau kamu begitu nanti saya laporin loh ke atasan. Kalau begitu nanti saya akan buat kamu, semua perbuatan kamu saya akan beberkan ke semua orang. Supaya apa? Supaya semua orang melihat bahwa sayalah yang benar, bukan kamu. Itulah seorang Yusuf muda. Begitu egois, pemikirannya hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi ingat baik-baik, integritas bersama-sama dengan kematangan akan membuahkan hasil yang besar. Di situ Yusuf akan belajar selama 13 tahun. Dia belajar bahwa mimpi bukan hanya untuk dirinya sendiri, seperti yang dia sombongkan kepada 11 saudara-saudaranya laki-laki dan juga 2 orang tuanya, bahwa dia justru berkata, semua saudara-saudara dan bahkan orang tuanya akan menyembah dia. Egosentrisnya begitu kuat. Di dalam penjara, justru dia melihat semua mimpinya adalah untuk kepentingan orang lain, yaitu kepada juru minuman dan juru makanan. Dan segala sesuatu, Yusuf mulai mengerti, adalah untuk menjadi berkat buat orang lain. Yusuf mau belajar, saudara. Katakan sama-sama saya mau belajar, pendeta. Amen. Katakan sama-sama saya memang punya kekurangan, tapi saya punya waktu untuk memperbaikinya. Oh, haleluya. Saya percaya GBI, Cawan, dan Kecapi menjadi orang-orang yang penuh dengan kematangan rohani. Bukan hanya integritas, tetapi juga mau belajar menjadi orang-orang yang bertumbuh. Sehingga sampai akhirnya waktu tiba ketika Firaun bermimpi, saudara. 13 tahun Yusuf harus belajar yang namanya menantikan good timing, time management. Dan dia tidak sekedar ceplas-ceplos, tidak tahu kapan waktunya untuk bertindak, tidak tahu kapan waktunya untuk menyampaikan sesuatu. Dan waktunya ketika Firaun bermimpi, dia tahu itulah saat dia harus bertindak dengan berhikmat.
Perbedaannya adalah ketika Firaun menyebutkan mimpi, Yusuf bukan hanya mengetahui mimpinya, tetapi dia juga tahu apa interpretasinya, yaitu 7 tahun kelaparan dan juga 7 tahun keberkatan. Dan Firaun bahkan sampai menyadari Yusuflah yang sanggup memiliki jalannya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya karunia-karunia yang ada dan Tuhan tempatkan di dalam hidup Anda bukan untuk membuat Anda besar kepala, hidup egois, dan merasa Anda lah yang paling hebat di muka bumi ini. Tetapi justru untuk memberkati banyak orang. Banyak orang-orang yang membutuhkan jawaban. Anda belajar untuk mempersiapkan diri menjadi jawaban. Seperti Yusuf. Dan ketika saatnya tiba, dia masuk ke dalam fase yang keempat. Ini yang saya sebut, saya bertindak karena saya tahu. Puji nama Tuhan. Yusuf ketika diangkat menjadi Safnat Panea, yaitu orang kedua yang paling penting di seluruh Mesir. Dia tahu bahwa inilah saatnya, bahwa dia menerapkan semua pembentukan Tuhan yang sudah terjadi dalam dirinya kepada setiap jajaran di bawahnya, dan dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Dia sanggup tahu bagaimana menggunakan semua karunia-Nya, semua hikmat Tuhan di dalam hidupnya, dan dia menjadi berkat buat bangsa Mesir dan juga bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya. Ciri khas orang yang sudah di level 4 adalah dia sudah melupakan semua masalah-masalah personalnya. Dia sudah melupakan masa-masa dia sukar di masa mudanya. Ketika saudara-saudaranya datang, Yusuf melepaskan permohonan maaf. Yusuf justru melupakan semua kesalahan-kesalahan saudaranya. Dia sanggup menyelesaikan masalah-masalah pribadi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa tanda bahwa Anda dewasa? Anda sanggup melupakan semua apa yang abang Anda sudah lakukan di masa lalu. Anda sanggup melupakan apa yang kakak Anda pernah lakukan dan tetap fokus berjalan menjadi berkat buat banyak orang. Dan bukankah ini Yusuf, saudara? Yusuf sanggup melewati semua 4 fase ini karena dia tahu integritas tidaklah cukup untuk membuat dia besar, tetapi dibutuhkan kematangan rohani dan hikmat daripada Tuhan. Saya ingin memberikan sebuah kisah, yaitu seorang Truett Cathy, saudara. Dia adalah seorang pebisnis yang luar biasa, tetapi dibesarkan dengan nilai-nilai Kristen yang begitu lekat di dalam hatinya. Dia ingin hidup jujur, dia ingin melakukan firman Tuhan, tetapi dia juga seorang bisnismen, dan dia perlu mendapatkan hikmat bagaimana melaksanakannya. Salah satu firman Tuhan yang melekat di dalam hatinya adalah hormatilah hari Sabat. Dan ternyata dia adalah seorang yang bergerak di dalam dunia kuliner, saudara, yaitu food chain business. Dan di dalam menerapkannya, sungguh dia membutuhkan kematangan yang luar biasa. Karena Truett Cathy sudah melewati masa-masa yang begitu sukar. Dia awali dengan membuat burger, saudara, tapi bukan dari sapi, tapi dari ayam. Dan dilakukannya di garage-nya dia sendiri. Kemudian dia punya seperti sebuah cabang, terbakar, saudara. Dia putus asa, dia lakukan lagi usahanya. Dan kemudian partnernya meninggal dunia. Dia sebetulnya sudah tidak mau melanjutkan bisnisnya, tetapi Tuhan memberikan kepada dia kekuatan. Sehingga akhirnya dia menjadi salah satu warabala yang terbesar di Amerika dengan burgernya yang bermerek Chick-fil. Anda akan bisa dapati itu. Dan ketika dia sudah menjadi besar, dia tetap memiliki sebuah prinsip bahwa firman Tuhan harus ditegakkan. Dan sebagai seorang yang bergerak di dalam bisnis restoran makanan, untuk tutup di hari Minggu membutuhkan hikmat yang luar biasa. Dan dia betul-betul berkata begini, di setiap outlet-outletnya di seluruh USA, saudara, dipampang dan berkata, hari Minggu kami tutup. Karena kami yakin sekali hari Minggu adalah harinya Tuhan seperti hari ini. Dan inilah hari setiap karyawan-karyawan kami menghabiskan waktunya dengan keluarga. Sehingga hari Senin sampai hari Sabtu kami sanggup melayani Anda dengan maksimal. Dan itu yang di Truett Cathy lakukan, saudara. Di hari Minggu dia mendorong semua karyawan-karyawannya untuk memiliki holiday yang luar biasa indah.
memiliki nilai-nilai yang ditanamkan di dalam keluarga, untuk memiliki quality time dengan family. Sehingga apa? Ketika di hari Senin mereka mulai bekerja, mereka punya sebuah semangat yang menyala-nyala. Karena mereka tidak bekerja hanya untuk dapat gaji. Karena karyawan-karyawannya tidak hanya bekerja untuk mendapatkan sebuah posisi, tapi mereka sadar bahwa segala sesuatu tanpa nilai-nilai yang kekal, semuanya menjadi sirna. Karenanya ketika mereka bekerja untuk keluarga, mereka bekerja penuh dengan semangat, dan bahkan mereka bekerja untuk punya nilai-nilai yang kekal di dalam firman. Dan Chick-fil ternyata berhasil menjadi salah satu warabala yang terbesar di negara Paman Sam. Saya berdoa, kiranya kita semua juga memiliki hikmat yang daripada Tuhan, hikmat yang matang. Karena kematangan di dalam melakukan integritas justru membuat kita disegani oleh orang-orang di sekeliling kita. Bukan dibenci. Justru kematangan berintegritas membuat kita memiliki future yang lebih besar dan lebih besar. Bukannya semakin down dan down dan down. Justru kematangan integritas membuat kita memiliki visi yang daripada Tuhan. Sehingga kita dipakai oleh Tuhan di mana-mana tempat kita berada. Dan kita menjadi berkat buat orang lain. Jangan hidup penuh dengan egois, penuh dengan pikiran diri sendiri, tapi milikilah kehidupan menjadi berkat dan menjadi alat Tuhan untuk membebaskan banyak orang lain dari semua cengkraman si jahat, dan kita menjadi teladan yang luar biasa bagi orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana firman Tuhan, ya dan amin, memberikan kepada kami kekuatan. Dan saya berdoa kiranya Tuhan yang menumbuhkan setiap jemaat GBI Cawan dan Kecapi ini menjadi orang-orang yang penuh dengan integritas, menjadi orang-orang yang penuh dengan karakter yang semakin dibentuk oleh Tuhan, sehingga mereka bukan hanya memiliki integritas, tetapi mereka punya hubungan yang indah dengan orang lain. Mereka membawa banyak jiwa-jiwa kepada Kristus. Karena kami sadar, waktunya sudah dekat. Dan masa-masa ini, 2021, bukan masa yang mudah. Tapi justru disinilah orang-orang yang berintegritas, yang dengan kematangan dewasa rohani yang luar biasa. Ketika semua orang digoncangkan, kami tetap tinggal. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sekali lagi, saya Pendeta Dr. Daniel Benjamin mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amen. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak atau Pendeta Daniel Benjamin. Kami percaya semua kita telah diberkati Tuhan. Dan saya ingin sampaikan pesan buat Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan diri bulan Februari, tinggal besok kita akan membawa persembahan sulung yang harus kita bawa ke rumah Tuhan sesuai dengan tuntunan yang Tuhan berikan kepada gereja kita, GBI Jalan Gatot Subroto dan juga GBI Cawan dan Kecapi. Saudaraku, persiapkan dengan baik persembahan sulung Bapak Ibu semua, dan semua kita juga akan mempersiapkan membawa persembahan persepuluhan juga. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, dan limpah. Amin. Sesuai dengan Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan barang siap dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat dua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus
menyertai, menuntun, membimbing, mengurapimu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua dan kita boleh hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Dan kita yang telah percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan untuk menjadi berkat. Mari berkata bersama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.